Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairi Ramadan, NIM A1C11901. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum kolom. Mungkin kalian teman-teman sudah tidak asing lagi mendengar tentang hukum kolom tersebut. Di SMA kalian sudah mempelajari apa itu hukum kolom. Baiklah, tanpa nunggu lama, saya akan menjelaskan apa sih itu hukum kolom. Yang dinamakan hukum kolom yaitu jika dua buah benda yang memiliki muatan sejenis, maka benda tersebut akan tolak menolak jika didekatkan. Dan jika dua buah benda yang memiliki muatan tidak sejenis, maka benda tersebut akan tarik menarik atau mendekat jika didekatkan oleh suatu benda. Besarnya tarik menarik dan tolak menolak antara muatan pada dua buah benda tersebut dan berbanding lurus dengan besar setiap muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak setiap benda, setiap muatan tersebut, itu dinamakan dengan hukum kolom. Secara sistematis, hukum kolom memiliki rumus yaitu F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. F dinyatakan sebagai gaya kolom dengan satuan Newton. Dan K dinyatakan sebagai konstanta sebanding. Konstanta sebanding ini memiliki nilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Di mana hasil 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat didapatkan dengan rumus K sama dengan 1 per 4 kali V kali epsilon 0. Nilai epsilon 0 tersebut adalah 8 kali 8,5 meter Newton kuadrat per kolom kuadrat. Jadi dihasilkan menjadi konstantanya itu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Q1 dan Q2 kita sebut atau kita nyatakan sebagai muatan listrik 1 dan muatan listrik 2. R yaitu jarak antara muatan satu ke muatan tersebut. Baiklah, hubungan antara hukum kolom dengan muatan listrik. Hubungannya itu terjadi pada gejala tarik-menarik atau tolak-menolak pada suatu muatan. Ini berdasarkan konsep muatan listrik. Berdasarkan konsep muatan listrik, terbagi menjadi dua muatan listrik. Pertama, muatan listrik positif, dan kedua yaitu muatan listrik negatif. Muatan listrik terjadi karena adanya elektron yang berpindah tempat dari suatu benda ke benda yang lain. Baiklah, lanjut saja. Sini saya akan menjelaskan tentang soal berikut mengenai hukum kolom. Di sini telah disebutkan 3 buah muatan listrik berada pada segitiga sama kaki pada gambar di bawah ini. Di sini kita ketahui bahwa QA yaitu positif 5 mikrokolom. Kedua, QB yaitu negatif 10 mikrokolom. Ketiga, QC yaitu min 8 mikrokolom. Dan jarak antara muatan tersebut adalah 30 cm. Jadi QA, QB, dan QC kita ubah dari mikrokolom ke kolom. Jadi menghasilkan tersebut. Dan jaraknya dari cm kita ubah ke meter, jadi menghasilkan tersebut. Yang ditanya itu gaya pada QA. Kita langsung saja menjawabnya, yaitu kita mencari rumus pertama itu FAB. Rumus asalnya itu F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Karena ini segitiga, ada QA, QB, dan QC. Di sini kita mencari pertama yaitu FAB antara QA dengan QB, yaitu dengan rumus K dikali QA kali QB per R kuadrat. Di mana nilai K sudah kita ketahui yaitu 9 kali 10 pangkat 9 dikali QA-nya yaitu positif 5 mikrokolom, kita ubah ke kolom menjadi 5 kali 10 min 6 kolom. Dan QB-nya itu 10 kali 10 pangkat min 6 per jaraknya yaitu 30 cm, kita ubah ke meter jadi 0,3. Karena R kuadrat kita masukin 0,3 kuadrat. Jadi hasilnya 5 Newton. Selanjutnya, setelah kita mencari FAB, sekarang kita mencari FAC. Sama rumusnya, cuman ini antara muatan QA dan QC. Kita masukkan lagi K dikali QA kali QC sama dengan per R kuadrat sama dengan
9 kali 10 pangkat 9 dikali 5 kali 10 pangkat min 6 dikali 8 kali 10 pangkat min 6 per 0,3 kuadrat menghasilkan 4 Newton. Karena benda tersebut tegak lurus dan tarik-menarik, jadi untuk mencari sigma gayanya, yaitu sigma gaya QA tersebut, kita menggunakan rumus teorema Pythagoras, yaitu dengan rumus akar FAB kuadrat tambah FAC kuadrat sama dengan, kita kan sudah mengetahui nilai FAB-nya itu 5 dan nilai FAC-nya itu 4. Kita masukin saja. Jadi akar 5 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan akar 25 tambah 16 sama dengan akar 41 Newton. Di sini kita akan mencari tetanya. Untuk mencari tetanya, karena ada tan teta, yaitu FAB per FAC. Masukin saja, FAB-nya 5, FAC-nya 4. Jadi tetanya dihasilkan yaitu 51,3 derajat. Setelah kita mengerjakan contoh soal tersebut, di sini saya akan menyebutkan cara penerapan hukum Coulomb dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, yaitu penggaris yang digosokkan ke rambut kering atau ke meja akan menghasilkan muatan listrik. Yang kedua, balon yang digosokkan ke kain wol akan menghasilkan muatan listrik. Itulah hasil presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.